Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas PTI 2020B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT atau bisa disebut smart plant. Selanjutnya, untuk anggota kelompok penjelasan mengenai apa itu Internet of Things. Untuk penjelasannya yaitu Internet of Things merupakan suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Selanjutnya, untuk alat dan bahan pembuatan smart plant. Yang pertama ada ESP8266E. Selanjutnya ada 5 volt dual channel relay module. 3 ada LCD 16x2. Yang keempat ada soil sensor. Kelima ada kabel jumper. Keenam ada I2C. Ketujuh ada pompa mini. Kedelapan ada spacer besi. 9 ada selang. 10 ada triplek. 11 ada wadah air. 12 ada tanamannya. Selanjutnya untuk penyambungan kabelnya. Yang pertama, posisikan alat seperti pada gambar berikut atau sediakan alat-alatnya. Selanjutnya, apabila sudah tersedia alatnya, kemudian kita beri titik dan lubang pada triplek. Untuk lebih jelasnya seperti ini pada gambar. Apabila sudah, kemudian kita masukkan baut dan kita tancapkan penyangga menggunakan spacer pada triplek tersebut yang sudah kita lubangi. Lalu kita ukur beberapa alat apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka untuk pemasangannya seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan menghubungkan kabel seperti pada skema berikut ini. Kita ambil tegangan dengan sensor dari USB 5 volt, kemudian kita gunakan tegangan 5 volt untuk supply mini pompa. Untuk lebih jelasnya pada gambar di sini. Selanjutnya perakitan hasilnya seperti ini, dan jangan lupa untuk selang ditancapkan pada ujung pompanya. Selanjutnya untuk pemrogramannya. Berikutnya kita akan melakukan flashing pada node MCU. Kita klik file flash node MCU C34 install Windows V3, lalu kita install.
Setelah instalasi selesai, kita klik OK. Lalu kita buka file flash node.mcu. Kita buka node.mcu flash master. Kita pilih yang Win64. Kita klik release. Lalu kita flash. Sebelumnya kita cocokkan dulu ke COM26. Untuk config, kita buka pengaturan. Kita beri file AI Tinker yang berada di file flash node.mcu. Kemudian klik advance, pastikan settingannya sudah sama. Setelah itu kita klik operation, baru kita mulai flash. Kita tunggu sampai flashingnya selesai. Setelah selesai, kita buka file smart plan. Lalu kita ke library. Kita copy ketiga file itu. Kita masukkan ke OSC user. Nama laptop kita. Di sini saya menggunakan Asus. Lalu paste ke Arduino IDE. Setelah itu kita buka file smart plan. Kita buka codingan dari smart plan di Arduino. Lalu kita klik file, kita klik preference, kita paste lokasi dari file smart plan tadi. Jika sudah, kita klik tools, lalu kita pilih board, kita pilih board manager. Di sini kita cari, di sini kita akan mencari ISP8266. Apabila sudah, kita install. Di sini sudah terinstall. Berikutnya kita masukkan kode dari email setelah membuat new project dari aplikasi Blink. Berikutnya kita masukkan nama dari hotspot kita beserta passwordnya. Setelah selesai, di sini kita upload. Langkah berikutnya yaitu dengan men-scan alamat I2C. Ya, kita akan menyambungkan I2C ke LCD. Pertama, siapkan alat-alatnya, yaitu ada I2C, Arduino, 4 kabel jumper, lalu ada LCD-nya. Apabila sudah ada alat dan bahannya, lalu akan dirangkai. Rangkainya akan seperti ini. I2C-nya akan disambungkan ke LCD, lalu kabelnya ada 4. Kita sambungkan dulu ke I2C-nya, lalu disambungkan ke Arduino-nya. Untuk kabel VCC dan drone, untuk VCC-nya masuk ke 5 volt dan drone-nya menyesuaikan. Lalu ada kabel SDA dan SCL. Untuk SDA-nya kita sambungkan ke pin A4, untuk SCL-nya ke pin A5. Apabila sudah tersambung, kita lanjut ke aplikasi Arduino-nya.
Jika sudah membuka aplikasinya, kita akan mengimport library-nya. Seperti ini. Pilih Sketch, import library, ada di library. Lalu pilih zip yang sudah di-download. Jika sudah, untuk codingannya seperti ini. Jika sudah, maka kita akan mencari alamat I2C-nya. Contohnya seperti ini. Apabila alamatnya ini, untuk mencarinya kita berpindah ke yang kanan. Bisa dilihat seperti ini. Jika sudah, kita memilih tool, memilih port, lalu serial portnya. Apabila sudah, kita akan pilih upload. Tunggu sebentar, lalu kita memilih ini serial monitor. Nanti akan muncul seperti ini. Ditemukan alamat, institusinya ini. Jika sudah, kita berpindah ke codingan yang utama. Jika sudah, nanti alamat institusinya dimasukkan ke sini. Untuk LCD-nya kita menggunakan 16x2. Di LCD akan muncul kalimatnya bisa diganti kata-katanya. Ini untuk baris pertama, yang ini untuk baris keduanya. Jika sudah, lalu pilih tools, pilih port, pilih serial portnya, lalu kita upload. Jika sudah, nanti akan muncul seperti ini tulisannya. Selanjutnya pada aplikasi Blink kita login menggunakan email. Setelah itu kita tambahkan new project. Kita beri nama project ini Smart Plan. Klik create, kemudian klik OK. Email akan mengirimkan kode token Anda. Lalu kita tambahkan widget box Supercard. Kita buka setting dari Supercard. Kita ubah nama menjadi graphic sensor. Lalu kita add data stream. Berikutnya kita klik pin. Pin kita ganti ke analog ADC 0. Kita klik OK. Style area kita pilih yang kedua. Lalu kita tambahkan lagi LCD. Kita buka settingan LCD, kita ganti ke advance. Lalu pada pin kita ganti ke V1. Setelah itu kita tambahkan lagi CAUK. Di CAUK ini pin kita rubah ke analog ADC 0. Lalu kita tambahkan lagi button. Setelah itu kita pindah button ke bawah. Kita buka button setting, pin kita ubah ke digital GP2. Lalu kita ubah dari pass ke switch. Setelah selesai, jangan lupa masukkan kode token dari email ke Arduino. Kita masukkan ke cara out. Jika sudah, maka Smart Plan akan menyala pada aplikasi Blink. Ya, selanjutnya untuk pemakaiannya yaitu kita akan mencoba tes sensor tanah
yang perlu disiapkan yaitu tanamannya dan alatnya. Kemudian kita siapkan wadah yang berisi air untuk kita masukkan pompa air ke dalam wadahnya. Lalu kita tancapkan sensor pada tanah pada tumbuhannya. Selanjutnya untuk tegangannya kita memakai 5 volt. Kemudian LCD-nya akan muncul tulisannya. Ketika sensor tanah terdeteksi kering, maka pompa akan menyala dan menstabilkan dari kering ke basah. Apabila basah, maka ADC-nya di bawah 400. Apabila normal, ADC-nya 400 sampai 500. Untuk yang kering, ADC-nya lebih dari 500. Untuk tes dengan mencabut sensor, maka LCD terdeteksi kering sehingga pompa akan mengalirkan air untuk menstabilkan dari kering menuju basah. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.